Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian pernah mendengar kata dakwah? Di sini kita sama-sama belajar tentang dakwah dan kita sedikit membahas tentang dakwah. Yang pertama itu pengertian dakwah menurut para ahli. Menurut Dr. Quraish Shihab, dakwah adalah seruan atau ajakan kepada keinsyafan atau mengubah situasi kepada situasi yang lebih baik dan sempurna, baik terhadap pribadi maupun masyarakat. Dan yang kedua, menurut Syekh Al-Mahfuz, dakwah adalah memotivasi manusia untuk berbuat kebaikan, mengikuti petunjuk, memerintahkan kebaikan, dan mencegah kemungkaran agar mereka memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Menurut Profesor Toha Yahya Omar, dakwah adalah mengajak manusia dengan cara bijaksana pada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan, untuk keselamatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat. Dan selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat dasar dari dakwah. Dakwah bersifat persuasif bukan koersif, yaitu berusaha mempengaruhi manusia untuk menjalankan agamanya sesuai dengan kesadaran dan kemauannya sendiri, bukan dengan paksaan. Dan yang kedua, dakwah ditujukan kepada pemeluk Islam dan non-Islam yang berusaha menyebarkan dan meratakan rahmat Allah kepada seluruh penghuni alam semesta ini. Oleh karena itu, dakwah ditujukan baik kepada orang-orang yang sudah beragama Islam untuk meningkatkan kualitas imannya maupun kepada orang-orang non-Islam untuk menerima kebenaran Islam. Selanjutnya, dakwah adalah amnesis, berupaya mengembalikan manusia kepada sifat aslinya yang fitri. Dakwah bukanlah prabawa psikotropik. Itu dakwah tidak boleh mempunyai sasaran lain, tapi dengan berhati-hati dan penuh kesungguhan mencoba mencari suatu pengakuan maupun persetujuan yang tulus ikhlas tentang apa yang diajaknya. Selanjutnya, dakwah adalah rational intellection, merupakan suatu proses yang kritis terbuka terhadap bukti-bukti atau kenyataan baru bersifat tidak didasarkan atas kewenangan seseorang atau suatu tradisi. Dan yang terakhir, dakwah adalah suatu penyajian penilaian rasional dan kritis bagi nilai-nilai kebenaran atau fakta tentang metafisik dan etik serta relevansinya bagi manusia. Selanjutnya kita akan membahas hidayah dari dakwah. Hidayah merupakan modal dasar yang sangat utama bagi seorang hamba dalam meraih dan mendapatkan kebahagiaan duniawi dan kesenangan ukhrawi. Hidayah menjadi dambaan setiap orang, walau tidak semua orang bisa mendapatkannya. Syekh Ahmad Mustaf Al-Maroghi membagi hidayah dalam kitab tafsirnya menjadi 5 macam. Yang pertama, hidayah al-ilhami, yaitu hidayah yang berarti denyut nadi atau gerak hati yang ada pada manusia dan hewan. Hidayah jenis ini merupakan dorongan untuk melakukan sesuatu. Dorongan yang dimaksud tidak berdasar pada suatu pikiran. Dorongan yang hanya berupa dorongan animal yang tidak didasarkan pada pikiran panjang oleh manusia. Hidayah al-ilhami ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sejak masih bayi. Yang kedua itu hidayah al-hawasi. Hidayah al-hawasi ini bisa juga disebut dengan hidayah panca indera. Hawas ialah driya atau indra ataupun indriya, yaitu alat yang peka terhadap rangsangan dari luar seperti rangsangan cahaya, rangsangan bunyi, dan lain-lain. Panca indera yang dimaksud adalah alat melihat, alat mendengar, alat mencium, alat perasa, dan alat peraba. Yang ketiga itu adalah hidayah al-aqli. Hidayah akal ini hadir untuk meluruskan kekeliruan panca indera. Akal merupakan pengakomodir semua hal yang dihimpun oleh panca indera.
kemudian membuat kesimpulan-kesimpulan yang dapat berbeda dengan kesimpulan yang diperoleh indra-indra tersebut. Dan selanjutnya hidayah al-adiyani. Hidayah al-adiyani ini biasa juga disebut dengan hidayah agama. Dengan akal budi manusia semata-mata belum merupakan jaminan bagi manusia untuk sampai kepada kebenaran yang hakiki. Yang terakhir adalah hidayah atau fikih. Hidayah taufik ini semata-mata berada dalam tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang dapat memberikannya kepada manusia lain. Dalam sejarah dikisahkan bahwa ternyata Rasulullah SAW sekalipun tak mampu memberikan hidayah kepada pamannya Abu Thalib. Walaupun Abu Thalib telah berusaha dibujuk oleh beliau, tetapi kenyataan berbicara lain. Abu Thalib meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman. Padahal Rasul sangat mencintai dan menyayangi beliau. Pada pembahasan kita selanjutnya, kita akan membahas sejarah perkembangan ilmu dakwah. Pada abad 20, pemikiran dakwah mulai dirintis menjadi disiplin ilmu pengetahuan. Pada tahun 1912, di Kairo telah didirikan sebuah lembaga yang bernama Darul Al-Dakwah wal Arsyad untuk menghadang gerakan kristenisasi. Lembaga ini kemudian ditutup karena Perang Dunia II tahun 1918. Syekh Ali Al-Mahfuz disebut sebagai peletak dasar terciptanya ilmu dakwah dengan penerbitan kitabnya Hidayah Al-Mursyidin ila Turuq Al-Wazwal wal Al-Khitbah, atau petunjuk bagi orang-orang yang mendapat petunjuk menuju teknik pemberian nasihat. Di Indonesia, keberadaan ilmu dakwah tidak bisa lepas dari lembaga pendidikan yang mencetak pendakwah seperti madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi agama Islam di Indonesia. Sejak Islam masuk ke Indonesia, para ulama dan sultan telah memikirkan cara untuk menyebarkan Islam secara efektif, mulai dari dayah sebagai lembaga kader pendakwah, pesantren-pesantren, hingga perguruan tinggi agama Islam di Indonesia dengan ilmu dakwah yang telah menjadi fakultas tersendiri, sehingga ilmu dakwah dapat dikembangkan secara leluasa hingga saat ini dan sampai sekarang. Terima kasih.